Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komentar dari saya kali ini akan membacakan berita terkait laporan Bank Dunia terkini ya, yang di dalamnya ada terkait dengan ekonomi Indonesia. Tentu banyak negara dan secara global disoroti oleh laporan tersebut, tapi ada yang bagian tentang ekonomi Indonesia. Nah, banyak media yang memberitakan. Nah, yang saya pilih dari Detik Finance ya, karena dia menyoroti beberapa aspek dari laporan tersebut. Nah, judulnya Laporan Bank Dunia, titik 2, Ekonomi RI diprediksi 4,8%. Nah, cari kerja makin susah. Nah, ditulis oleh jurnalisnya Anissa Indra ini, ditayangkan tanggal 9 Oktober 2025 jam 5.55 jam 6 pagi ya. Ini agak gambar sekedar ilustrasi dari suatu proyek pembangunan, ada bendera merah putihnya. Nah, beritanya begini, Bank Dunia atau World Bank merilis laporan terbaru East Asia and the Pacific Economic Update. Jadi ini laporan untuk Asia Timur dan Pasifik ya. Edisi Oktober 2025 baru saja. Dalam laporan itu terdapat proyeksi ekonomi beserta kondisi ketenaga kerjaan Indonesia. Dari sisi ekonomi Indonesia, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan mencapai 4,8% pada 2025 dan 2026. Nah, proyeksi untuk tahun ini lebih tinggi sedikit. Sebelumnya, edisi April kalau saya tidak salah, itu 4,7%. Sementara itu untuk tahun depan tidak ada perubahan. Jadi ini penting ya, 4,8 memang membaik dari proyeksi semula. Lalu yang tahun depan tetap 4,8. Nah, untuk pembanding, APBN 2025 yang sedang berjalan ini, pemerintah dan DPR menetapkan 5,2% di akhir tahun lalu ya, dan belum ada revisi hingga saat ini target tersebut. Kemudian dari APBN 2026 yang baru saja diketok, itu 5,4. Jadi jauh banget ya, 4,8 sampai 5,4 itu 0,6% poin selisihnya. Itu bukan persoalan kecil, itu menyangkut ratusan triliun ya. Nah, saya lanjut lagi, perlambatan ekonomi di belahan dunia lain memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap negara-negara berkembang di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Itu tulis laporan tersebut. Kemudian Bank Dunia menekankan fokus perbaikan ekonomi Indonesia seharusnya lebih baik kepada efisiensi dan prioritas belanja pemerintah. Ini menurut saya jurnalisnya bagus ini menekankan pada bagian ini nih. Jadi harus fokus perbaikan pada efisiensi dan prioritas belanja pemerintah daripada hanya sekadar mengecilkan angka defisit itu sendiri. Nah, jadi kalau soal mengecilkan defisit itu kan bisa naikin pendapatan, bisa asal kurangi belanja, kurang lebih begitulah. Dia, Bank Dunia menekankan efisiensi dan prioritas belanja pemerintah. Nah, pengelolaan yang lebih baik dinilai dapat menciptakan dampak positif jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas fiskal Indonesia, sekaligus mengantisipasi tantangan eksternal yang terus muncul. Nah, jadi berarti APBN juga fiskal ya, APBN salah satu yang paling utama dari fiskal itu adalah harus siap untuk mengantisipasi kondisi ketidakpastian kan, yang kadang-kadang ketidakpastian tersebut bisa menciptakan tantangan eksternal yang terus muncul yang agak besar gitu. Nah, di Indonesia permasalahannya lebih pada arah pengeluaran pemerintah. Ini saya garis bawahi ya, laporan dari jurnalis ini yang mengutip Bank Dunia. Di Indonesia permasalahannya lebih pada arah pengeluaran pemerintah daripada besarnya defisit yang diperkirakan tetap berada dalam aturan fiskal negara. Jadi tetap diakui bahwa ini masih akan di bawah 3% berarti ya. Misalnya fokus saat ini adalah subsidi untuk sektor pangan, transportasi, dan energi, serta investasi yang diarahkan untuk mendorong permintaan agregat tuturnya. Jadi ini kita perlu baca laporannya secara lebih detail nanti atau menggali-gali ya dari berbagai argumen itu.
Nah, apakah yang sudah ditetapkan untuk 2026, kalau 2026 kan sudah berjalan, itu pas ya dengan saran Bank Dunia ini. Kalau sepintas sih tidak persis sama ya, karena kita sudah tahu APBN ini banyak ke MBG, meskipun MBG ada kaitannya dengan pangan, tapi nampaknya dari semua informasi sementara ini MBG belum terlampau kuat dorongannya terhadap sektor pangan. Apalagi di sini yang digarisbawahi subsidi untuk sektor pangan, lalu transportasi dan energi. Nah, ini kan kelihatannya tidak terlampau menjadi perhatian besar dari APBN. Ini diperhatikan tapi tidak termasuk yang prioritas. Di sisi lain, Bank Dunia menilai reformasi struktural yang dilakukan pemerintah Indonesia seperti mengatasi hambatan non-tarif, deregulasi, dan penyederhanaan perizinan berusaha dapat meningkatkan potensi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja yang produktif. Saran-saran seperti ini selalu berulang ya dari Bank Dunia. Ya tentu debatable ya, kita sebagai bangsa, kami juga sebagai ekonom, ya tidak semua saran Bank Dunia ini pas untuk Indonesia. Ini kan untuk kita harus dengarkan, baca, cermati saran dari Bank Dunia. Keputusan tetap di pemerintah Indonesia. Selain Indonesia, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi negara-negara kawasan Asia Timur dan Pasifik masih akan lemah. Meski ada sedikit perbaikan. Sama tadi kita 4,8 itu ya lemah untuk ukuran Indonesia kan 5 biasanya. Tapi membaik. Nah, masih rata-rata berada di level 5%. Bank Dunia memperkirakan 4,8, lalu 4,3 di 2020 malah melemah ini kalau untuk seluruhan Asia Timur dan Pasifik. Nah, meskipun itu lebih tinggi dari perkiraan April lalu ya, tapi tetap masih sangat lemah. Di subjudul lain, cari kerja di RI makin susah. Bank Dunia juga menyoroti sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia, Cina, dan beberapa negara lain. Jadi nggak hanya Indonesia, Cina, dan beberapa lain, terutama untuk anak muda. Partisipasi angkatan kerja disebut masih rendah, terutama untuk kalangan perempuan. Jadi ada 2 kali garis bawah nih, muda, perempuan tuh lebih susah. Kaum muda kesulitan mencari pekerjaan di Tiongkok, Indonesia, dan beberapa negara lain. Kurang lebih begitu ya. Cina dan Indonesia menjadi 2 negara dengan tingkat pengangguran usia 15-24 tahun. Jadi usia muda dikategorikan 15-24 tahun. Itu tertinggi Cina dengan Indonesia. Diikuti Mongolia, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Ini penting ya. Indonesia salah satu yang tertinggi. Jadi ini mungkin mendiskon ya narasi-narasi pemerintah pengangguran turun. Nah, padahal ada salah satu masalah ini pengangguran usia muda. Nah, akhirnya banyak pekerjaan di kawasan ini bekerja di sektor informal. Jadi si muda ini karena susah di formal, akhirnya di informal yang tidak menjamin penghasilan memadai. Kalau di kita kan sudah banyak tuh diskusi tentang gig economy. Tentu tidak semua orang yang bekerja di ekonomi itu susah ya, ada yang malah melesat ya, misalnya dia konten buat pembuat konten dan sebagainya. Tapi secara umum gig ekonomi itu rentan, informal, rentan, dan tidak memiliki penghasilan yang layak. Nah, saya bacakan lagi dari tahun 70 hingga 1990-an banyak pekerja pindah dari pertanian ke manufaktur. Dulu waktu industrialisasi kita juga jasa yang lebih produktif. Jadi juga ini diiringi oleh urbanisasi juga ya. Jadi perpindahan ke sektor manufaktur, ke jasa yang memberikan imbal hasil tinggi, jasa manajemen, jasa keuangan, jasa perdagangan, dan jasa transportasi yang tinggi nilai tambahnya. Itu tahun 70 hingga 90-an, seiring industrialisasi waktu itu di Indonesia. Hanya saja sejak 2000-an, pergerakan tenaga kerja cenderung menuju pekerjaan jasa berproduktivitas rendah dan informal, seperti retail dan konstruksi. Jadi semacam itulah. Nah, menurut Bank Dunia, maraknya tenaga kerja di sektor informal pada sebuah negara dapat memicu masyarakat kelas menengah menjadi rentan miskin. Hal ini tentunya dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Nah, meningkatkan produktivitas lapangan kerja sangat penting bagi sebagian besar perekonomian di Asia Timur dan Pasifik karena produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah dan di bawah rata-rata global. Imbuh laporan itu. Di sini produktivitas diukur dari nilai tambah atau penghasilannya gitu kan, biasanya di sektor tersebut dibagi dengan jumlah orang di subsektor tersebut itu kan dapat rata-ratanya. Bisa juga dengan
kajian survei-survei tentang rata-rata upah yang mereka terima atau penghasilan yang mereka terima. Nah, ujungnya adalah mereka ini tidak miskin, tapi rentan miskin. Ini yang menjelaskan beberapa komentar dari saya ya, beberapa fenomena bahwa kemiskinan seolah-olah sedikit menurun, tetapi kelas menengah turun dan yang aspiring middle class juga bertahan. Nah, yang rentan miskin bertambah. Jadi rentan miskin itu dekat dengan garis. Ini menjelaskan juga ketika ukurannya diubah sedikit saja dari ukuran BPS menjadi ukuran Bank Dunia yang misalnya lower middle income class line, garis properti line itu sudah kita naik jadi hampir 20% dari 8,5%. Kalau pakai yang menengah atas, kita lebih dari 2/3 ya untuk yang miskinnya. Jadi ini artinya orang bergerombol di dekat garis. Nah, ini maksud laporan ini terkonfirmasi dari data seperti itu. Nah, tentu saja kita semua tetap melihat mau itu laporan Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya adalah sebuah informasi yang mesti dicermati, dipelajari oleh otoritas ekonomi dan juga kita publik, netizen, pemirsa di kanal saya kan pemirsa yang memperhatikan topik-topik ekonomi itu mencermatinya ya. Tetapi tentu tidak semua proyeksi mereka, penilaian mereka itu tepat, apalagi rekomendasinya. Tetapi kita juga harus tahu ya bahwa ini menjadi pembanding narasi dari para otoritas ekonomi pemerintah. Jadi sederhananya dari laporan Bank Dunia ini sebetulnya kita tidak baik-baik saja ya, tidak buruk, tapi tidak baik-baik saja dan berpotensi memburuk. Sementara kalau narasi dari pemerintah, otoritas ekonomi, itu kita sedang membaik dan terus membaik. Nah, tinggal kita menimbang dari argumen-argumen tersebut dan kita pelajari item-itemnya yang penting, dikaitkan juga dengan tindakan kita sebagai pemirsa, kita para pencari kerja atau para pekerja, atau kita pengusaha ya dan sebagainya, mesti menyesuaikan dengan pandangan-pandangan yang lebih sesuai fakta dan memproyeksi tantangan-tantangan ke depan. Semoga informasi dari saya ini dan juga dari Detik PNN ini bermanfaat buat para pemirsa.